Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Mas Huda Luluum Maknuni, asal sekolah Madrasah Aliyah Ma'arif Bumi Restu, Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, NIM 2518419, mahasiswa PPG Guru dalam Jabatan Tahap 1 tahun 2025 dengan prodi Pendidikan Sejarah di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, sehat. Yeay. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, untuk Ergi, tadi pagi Ibu lihat Ergi paling awal nih datang ke sekolah. Ergi, tolong dipimpin doanya ya. Ya, Bu. Oke, silahkan. Duduk siap. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ergi. Ya, Bu. Oke, sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Untuk hari ini, adakah yang tidak hadir? Oh ya, siapa aja? Ya. Oke, apakah sakit atau izin? Ada yang sakit. Baiklah, kita doakan semoga lekas sehat ya. Amin. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, seperti biasanya kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia. Lagu hari ini adalah Garuda Pancasila. Ya, sudah tahu semuanya? Hebat sekali. Oke, mari kita mulai. Silahkan berdiri. Garuda Pancasila. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu kepada kalian. Apakah masih ada yang ingat tentang materi sebelumnya, yaitu kolonialisme dan imperialisme? Apa sih faktor yang menyebabkan terjadinya kolonialisme dan imperialisme? Oke. Makanya adalah 3G, Bu. Yang 3G. pertama ada glory, dan gospel. Oke, terima kasih Alif. Oke, teman-teman yang lain sudah tahu? 3G atau 3G, ada gold, glory, dan gospel. Ya. Terus kemudian hari ini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Sebentar ya. Materinya tentang masuk
dan berkembangnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa atau kalian nantinya bisa menjelaskan faktor-faktor lahirnya kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi bangsa-bangsa Eropa yang datang ke Indonesia. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis rempah yang ramai di pasar Eropa. Yang terakhir, menyajikan hasil dari identifikasi kalian mengenai jenis rempah yang ramai di pasar Eropa dan juga ada faktor-faktor lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Jadi faktornya tidak hanya 1 3G aja atau 3G saja, tapi ada beberapa faktor yang lain ya. Oke. Penjelajahan samudra oleh bangsa barat. Jadi kata lain dari kolonialisme sebelumnya adalah penjelajahan samudra. Oleh bangsa barat itu ada pelopor penjelajahannya. Ada 3 negara yang pertama kali melakukan penjelajahan samudra atau kolonialisme di Nusantara kita ya, gitu. Yang pertama, sebenarnya yang pertama adalah Spanyol, yang kedua adalah Portugis atau Portugal, yang ketiga adalah Inggris, kemudian ada Belanda juga yang nantinya akan sampai ke Nusantara. Oke. Nah, ini dia yang saya sebutkan tadi. Sudah dibantu oleh Alif untuk latar belakang terjadinya penjelajahan samudra atau kolonialisme, ya. Yang sebelah mana yang disebutkan Alif? Ya, nomor 3. Jadi ada dorongan, gold, glory, dan gospel dari buku catatan perjalanan Marco Polo. Ya, nah yang pertama sebenarnya adalah karena jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani atau Turki Ottoman. Ya, masih ingat? Ya, benar. Kenapa sih jatuhnya Konstantinopel menjadi salah satu latar belakang penjelajahan samudra? Boleh? Karena Konstantinopel adalah pusat perdagangan rempah-rempah di Eropa. Benar sekali. Mungkin lupa ya. Yang kedua, ada penemuan dan perkembangan baru di bidang teknologi maritim. Dan munculnya teori Kopernikus, ya, ditemukan teknologi baru di bidang maritim, misalnya penemuan kapal yang lebih besar dan lebih modern lagi, terus kemudian adanya kompas dan lain-lain gitu ya. Yang selanjutnya, ini adalah kronologi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Boleh dari nomor 1, tahunnya adalah 1511. Siapa yang datang? Terbaca? Alfonso de Albuquerque, ya. Datang kemana sih pertama kali dia? Ke Malaka dulu. Malaka baru nanti ke Oke, terus kemudian yang kedua, tahun 1521. Yang kedua, ada? Terbaca? Ya, kita sebut lebih mudahnya Delcano saja. Ya, Delcano, sebenarnya Delcano ini tidak sendirian ya, ada yang namanya Ferdinand Magellan. Nah, karena Ferdinand Magellan ini meninggal dalam perjalanan sebelum sampai ke Nusantara, maka pelayaran mereka dilanjutkan oleh si Delcano ini. Dan Delcano dari Spanyol ya. Oke, lanjut. Yang ketiga ada Sir Francis Drake. Ya, dari mana ya? Ada yang tahu? Nah, dia sampainya pertama kali di Nusantara di Kerajaan Ternate. Oke, yang ketiga, yang keempat. Tahunnya 1500 berapa? 96. Cornelis de Houtman. Sampai pertama kali di Nusantara di Pulau Jawa di bagian Banten ya. Yang kelima ada 1602 James Lancaster ya.
Terus kemudian yang ke-6 1770. James Cook, ya James Cook. Oke, ini adalah kronologi kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Jadi dari yang pertama kali sampai ke Nusantara sampai dengan yang terakhir di tahun 1770. Selanjutnya ini tadi, kolonialisme dan imperialisme itu berbeda ya, ada bedanya. Kolonialisme seperti yang ada di sini. Kolonialisme berfokus kepada kekuasaan suatu negara atas wilayah beserta manusianya, ya. Kemudian jenis dari kolonialisme itu ada 3, kolonialisme eksploitasi, kolonialisme penduduk, dan juga kolonialisme deportasi. Yang selanjutnya imperialisme. Imperialisme berfokus pada apa? Membentuk pemerintahan di daerah jajahan. Jadi pemerintahannya ya, kalau yang tadi kolonialisme berfokus pada kekuasaan terhadap tanah jajahan beserta penduduknya. Kalau yang ini pemerintahan di wilayah jajahan ya. Oke. Selanjutnya ada masa penjajahan Portugis. Nih yang pertama nih. Yang pertama Portugis masuk ke Nusantara di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Ya, tahunnya 1500 10 sampai 11. Jadi di Malaka dia mendarat tahunnya 1511. Kemudian yang di Goa 1510. Ya, oke. Apa sih yang dicari? Tetap ya, yang tadi 3G, gold, glory, dan gospel. Tujuannya sama. Mereka semua melakukan penjelajahan samudra itu sama tujuannya. Gold mencari kekayaan, glory kekuasaan, terus kemudian gospel menyebarkan agama. Karena yang 2 ini bisa kita sebut kolonialisme dan imperialisme ya. Terus kemudian yang gospel menyebarkan agama. Agama apa sih yang disebarkan? Kristen. Ya, Kristen ya. Ya, karena apa? Di sebelum jatuhnya Konstantinopel nanti, bukan sebelum ya, ketika jatuhnya Konstantinopel itu ada yang namanya perang salib juga yang mereka lakukan gitu ya. Kemudian yang kedua penjelajahan Spanyol. Tokohnya adalah Sebastian del Cano. Kenapa sih Sebastian del Cano yang lebih ditonjolkan di sini bukannya tadi siapa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Temannya Sebastian del Cano yang meninggal di perjalanan. Lupa. Kita sebutnya Magalhães aja ya. Magalhães yang meninggal, terus kemudian yang melanjutkan adalah Del Cano. Tapi memang karena Del Cano inilah rombongan Spanyol sampai ke Indonesia. Tahun berapa? 1521. Disambut baik oleh rakyat Tidore ya. Oke. Sampai di situ. Kemudian yang ketiga penjajahan Belanda dulu. Nih, Belanda dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Sampai di Banten di tahun 1596. Oke. Tapi akhirnya apa? Tidak bertahan lama ya, karena Cornelis de Houtman melakukan monopoli perdagangan dan juga semena-mena terhadap rakyat Banten, sehingga membuat Sultan Banten marah dan mengusir Cornelis de Houtman, gitu. Selanjutnya ada Inggris yang melakukan penjelajahan samudra juga. Sama, mereka juga ingin mencari rempah-rempah yang memang pada saat itu sangat berharga, bahkan harganya setara dengan emas gitu ya. Makanya kenapa ada 3G yang pertama emas, karena rempah-rempah harganya sangat mahal gitu. Siapa tokohnya? Ya, Henry Middleton dan juga James Cook. Keduanya ini beda ya, beda perjalanan nih gitu. Kalau yang Henry itu sampai di mana? Sampai di Sumatera lalu menuju Banten di tahun 1605.
4. Kalau yang James Cook sampai di Batavia, sampai nih di Batavia. Batavia di mana? Sekarang apa? Batavia? Dulunya namanya Batavia. Sekarang namanya adalah ya, Jakarta. Benar sekali Alif. Jakarta ya, zaman penjajahan dulu namanya Batavia. Oke, James Cook sampai di Batavia tahun 1770. Selanjutnya, oke. Ada bedanya loh jalur rempah dengan jalur sutra. Kita sudah belajar tentang jalur sutra di kelas 10. Di kelas 10. Ini adalah jalur rempah yang dimaksud dengan jalur rempah. Rute perdagangan di Kepulauan Indonesia yang memiliki kekayaan alam berupa rempah. Nah, kemudian jalur rempah Nusantara menghubungkan perdagangan antar pulau yang memiliki komoditas yang hasil buminya masing-masing ya. Jadi dikumpulkan di satu pelabuhan, terus kemudian adanya perdagangan di sekitaran situ. Nah, ini adalah konsep jalur rempah. Ya, perjalanannya seperti ini. Jalur rempah, Tiongkok, India, kemudian Afrika Timur, Arab, Eropa. Indonesia di mana? Nusantara. Oke, baik. Yang ini peta Indonesia sebenarnya terlihat ya. Terus kemudian dengan komoditas rempahnya, komoditas utamanya, gitu. Nah, ini dia. Ini dia yang berharga bagi bangsa Eropa. Jadi yang pertama, rempah-rempah Nusantara kita yang sangat diminati oleh bangsa Eropa. Yang pertama ada lada, ada yang belum tahu lada? Merica, ya. Kemudian pala, bentuknya seperti itu. Ada cengkeh, kemudian kunyit sangat-sangat umum ya. Kita biasanya juga ada yang jual jamu kita ya, kunyit. Terus kemudian kapulaga, ada jahe, kayu manis, kemiri. Yang sebelah sana dengan bunga warna merah, itu adalah lempuyang. Bentuknya mirip sekali dengan jahe. Dia masih satu keluarga dengan jahe. Ya, satu keluarga dengan jahe tapi berbeda rasa gitu. Oke, baiklah. Tadi adalah penjelasan tentang materi kolonialisme dan juga imperialisme beserta rempah-rempah yang menjadi komoditas utama dari pasar Eropa. Nah, sekarang kita akan melihat perjalanan jalur rempah Nusantara. Oke, siap? Ya. Oke, baiklah. Ini adalah cerita tentang Indonesia di masa dahulu kala yang dikenal dengan nama Ra. Sejak zaman lampau, Nusantara telah dikenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah, komoditi utama dalam perdagangan internasional di masa itu. Rempah-rempah telah lama digunakan penduduk Nusantara dan bangsa lain seperti bangsa Arab, India, Cina, dan Eropa untuk obat-obatan sebagai bumbu masakan dan pengawet makanan. Budaya penghasil rempah di Nusantara dapat dibagi dalam dua daerah produksi. Daerah pertama adalah di bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku dan Kepulauan Bali, yang menghasilkan cengkeh dan pala. Sementara di wilayah barat, ia terdiri atas Pulau Sumatera, Jawa, dan Kalimantan sebagai daerah penghasil lada. Oke, baiklah, itu tadi video perjalanan jalur rempah Nusantara yang sudah kita saksikan bersama. Sekarang saya akan menyajikan permasalahan yang akan kita bahas dalam diskusi. Jadi kalian akan melaksanakan diskusi kelompok ya. Sebentar. Nah, ini dia.
Dua poin ini adalah permasalahan yang nanti akan kalian bahas dalam diskusi kelompok. Yang pertama adalah apa saja jenis rempah-rempah yang ramai di pasar Eropa. Yang kedua, apa kegunaan rempah-rempah bagi kesehatan. Misalnya pada masa pandemi COVID-19 kemarin di tahun 2020 ya. Terus kemudian yang terakhir kita tambahkan tentang asal dari rempah-rempah yang menjadi komoditas utama di pasar Eropa. Baiklah, sebelum saya bagikan LKPD, kita tepuk semangat dulu yuk. Yuk. Oke, semuanya siap? Siap. 1, 2, 3, tepuk semangat. Semangat. Oke, tetap semangat ya semuanya anak-anak. Sekarang saya akan bagikan LKPD, lembar kerja peserta didik per kelompok. Ya, ya benar. Ya. Silakan dibuka dan dibaca. Oke, aktivitas 1. Tugasnya adalah di sebelah sini ada tabel yang berisi tentang nama rempah, kemudian fungsi, dan juga asal. Asal ini asal daerah. Kalian nanti di akhir diskusi adalah presentasi ya. Jadi kan setelah mendiskusikan atau mengisi dari LKPD ini, kalian akan melanjutkan ke presentasi kelompok. Jadi perwakilan 1 orang setiap kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi. Di bagian atas, silakan dibaca. Jadi yang dicari tahu adalah jenis rempahnya, seperti yang di depan ya. Jenis rempahnya, kemudian kegunaan dari rempah-rempahnya, asalnya juga dari mana. Itu silakan diisi. Boleh membuka internet ataupun buku. Ya. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan. Iya. Kesulitan? Bu, Ya. saya, Gimana Ergi? ini yang dimaksud fungsinya, cara mengerjakannya gimana, Bu? Ya, fungsinya. Jadi pas masa pandemi itu kamu isi nih bagian mana aja rempah-rempah yang bisa berfungsi untuk pengobatan di masa pandemi. Jadi masa pandemi, oke semuanya dengarkan, di masa pandemi banyak orang yang lebih menggunakan rempah-rempah tradisional ya untuk pengobatan daripada yang medis. Nah, ini ditulis di situ. Jadi rempah-rempah mana saja yang bisa digunakan untuk pengobatan tradisional di masa pandemi itu ya, diisi. Boleh dicari di internet ya. Oke. Ya, Bu. Ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, iya. Bu, mau Ya, tanya, ini asal daerahnya cukup 1 atau lebih? boleh lebih dari 1 ya, asal daerahnya, boleh lebih dari 1. Misalnya di lada. Di wilayah Sumatera itu ada berapa daerah sih penghasil dari lada, gitu ya? Ya, semuanya mengerti? Ya, oke. Baiklah, sudah selesai? Sudah. Oke. Kalau sudah selesai berarti saatnya kita presentasi. Mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian, ya. Yang sudah selesai, yang siap maju siapa? Ayo. Saya, Ya. Bu. Oke, Fadli silakan. Dari kelompok 2, sebelah sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Ardiansa. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan rempah-rempah dan fungsi dan asalnya. Yang pertama, rempah yaitu ada jahe. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kedua, untuk mengurangi peradangan. Dan asal dari rempah ini adalah berasal dari Jawa. Yang kedua yaitu kunyit. Fungsinya untuk membantu pencernaan, meningkatkan daya tahan
dan aktivitas dan antibakteri alami. Untuk asal dari rempah ini adalah berasal dari Sumatera. Kemudian yang ketiga ada pala. Fungsinya untuk meningkatkan nafsu makan dan pencernaan. Yang kedua mengurangi stres. Rempah ini berasal dari Maluku. Untuk yang keempat ada lempuyang. Fungsinya yaitu untuk meningkatkan stamina dan vitalitas dan melancarkan pencernaan. Rempah ini berasal dari Jawa dan juga dari Bali. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, Oke. di Indonesia di pulau mana sih yang menjadi target utama bangsa Eropa untuk menjadi perdagangan rempah-rempah? Daerahnya yaitu ada di Maluku. Kenapa? Karena Maluku adalah salah satu penghasil utama cengkeh dan pala di dunia pada masa itu. Mungkin Oke. sudah. Sekian. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini tangan. Oke, terima kasih Fadli sudah mewakili kelompok 2 dan juga teman-teman yang lain. Sudah sangat bagus ya presentasi hari ini. Oke, baiklah. Setelah selesai presentasi hari ini, terus kemudian nanti dikumpulkan ya LKPD-nya. Ya, Nah, ya, saya akan mengulas materi yang sudah kita bahas hari ini. Oke, yang pertama adalah kolonialisme dan juga imperialisme. Ya, masih ingat? Masih. Bedanya antara kolonialisme dan juga imperialisme itu pasti ada perbedaan ya. Yang satunya menguasai daerah dan juga manusianya, yang satunya lebih ke pemerintahannya. Yang kedua adalah jenis rempah yang sangat diminati di pasar Eropa. Tadi sudah disebutkan juga oleh Fadli presentasi di depan. Ada pala, apalagi? Cengkeh, kayu manis, apalagi? Kunyit, jahe, dan lain-lain ya. Dan juga asal dari rempah-rempah yang sudah disebutkan oleh Fadli juga tadi sudah disebutkan ya. Dari Sumatera juga banyak, Maluku, hampir seluruh daerah di Indonesia itu juga menghasilkan rempah-rempah yang diminati oleh bangsa Eropa. Oke, baiklah anak-anak. Dari semua yang sudah kita bahas hari ini, yang sudah kita pelajari hari ini, sebutkan 3 hal yang sudah kita pelajari hari ini. Coba, siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Oh ya, oke, Ibrahim. Bangsa Eropa melakukan perjalanan samudra karena ingin mencari jalur perdagangan baru setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Rempah-rempah yang sangat diminati oleh bangsa Eropa seperti pala, cengkeh, dan kayu manis. Kolonialisme dan imperialisme lahir karena bangsa Eropa ingin menguasai pusat produksi rempah demi keuntungan besar. Oke, terima kasih Ibrahim. Beri tepuk tangan. Itu adalah materi-materi yang sudah kita bahas hari ini. Kemudian, coba siapa yang bisa 2 hal yang perlu kita perdalam dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Oke, Siva, silahkan. Pertama, dampak penjelajahan samudra terhadap kehidupan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang kedua, perbedaan jalur perdagangan rempah berbasis laut, Nusantara sebagai pusat, dan jalur sutra berbasis darat, Tiongkok sebagai pusat. Oke, terima kasih Syifa. Beri tepuk tangan. Baiklah, itu tadi adalah 2 hal yang perlu diperdalam dan juga 3 hal yang sudah kita pelajari hari ini. Oke, baiklah anak-anak. Apa coba nilai moral yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini? Coba ada yang tahu? Kita harus menghargai
kekayaan alam Indonesia dan juga menjaga kedaulatan bangsa Indonesia. Supaya apa? Tidak dieksploitasi oleh negara asing gitu. Bagus sekali. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, sudah jelas. Oke, materi minggu depan yang akan kita bahas adalah tentang dampak dari kolonialisme dan juga imperialisme yang ada di Indonesia. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan? Cukup? Baiklah. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, yuk kita ice breaking dulu untuk yang terakhir yuk. Ya. Silahkan berdiri, kita ice breaking dengan lagu Marina ya. 3, 2, 1. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Marina menari di atas menara, di atas menara, Marina menari. Ayo lebih cepat. Di atas menara, Marina menari. Oke, terima kasih. Ayo, dipimpin doa untuk ketua kelas, silahkan. Siap. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.